Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama kita buka kegiatan FD Global News. Tetapi target kita di tahun 2025 nanti kita harapkan 200.000 itu akan masuk ke Indonesia. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terus melakukan upaya percepatan peningkatan produksi susu dan daging nasional dalam rangka program makan bergizi gratis. Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, menyampaikan target pada tahun 2025 Indonesia akan mengimpor 200.000 ekor sapi perah sebagai bagian dari rencana mencapai 1,2 juta ekor hingga 2029 setelah diskusi lintas kementerian untuk mendukung investasi dalam pengembangan sapi perah dan sapi pedaging. Pada hari ini, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mengadakan forum group discussion dengan seluruh kementerian lembaga terkait dalam rangka mensosialisasikan peta jalan pembangunan peternakan khususnya dalam rangka percepatan penyediaan susu dan daging sapi nasional. Adapun strategi yang dirancang untuk menarik minat investor seperti regulasi, lahan, pembiayaan, dan juga infrastruktur. Selain regulasi sebagai pondasi utama yang dapat mendatangkan investor baru, pembangunan infrastruktur yang memadai juga menjadi kunci untuk mendukung sektor peternakan, termasuk jaringan jalan, sumber air, listrik, dan juga irigasi. Ya tadi, strategi kita yang pertama tentu dari regulasi. Untuk mendatangkan sapi perah maupun sapi pedaging dengan jumlah yang besar tadi, kita membutuhkan negara asal sapi yang baru, dan salah satunya dari sisi regulasi, Bapak Presiden sudah menandatangani revisi kedua Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016, di mana dengan ditandatangannya revisi kedua Peraturan Pemerintah tersebut, maka akan diikuti dengan revisi peraturan turunannya, dan ini akan membuka peluang masuknya sapi perah maupun sapi pedaging betina produktif dari Brazil. Dukungan juga mengalir dari Wisnu Wasisa selaku Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani dan Ermia Sofiesi selaku Sekretaris Deputi Bidang Sistem Tata Kelola Badan Gizi Nasional. Mereka mendukung segala upaya pemerintah dalam rangka percepatan swasembada pangan. Tentunya kami dari Badan Karantina Indonesia, khususnya Deputi Bidang Karantina Hewan, mensupport terkait dengan upaya percepatan swasembada sapi potong ataupun sapi perah. Nah, kita setiap negara yang akan memasukkan ke Indonesia pasti ada protokol kesehatan dan protokol karantina yang disepakati kedua negara. Nah, ini nanti yang kita jaga sama-sama ya. Prosesnya mulai dari tindakan karantina di negara asal, kemudian di border, kemudian masuk ke instalasi karantina hewan sampai di pelepasan. Itu yang kita lakukan. Ya, Badan Gizi Nasional yang mempunyai program strategis dari Presiden Prabowo, yaitu makan bergizi gratis. Ini yang perlu didukung oleh semua stakeholder, baik itu kementerian maupun lembaga non pemerintah atau pemerintah dan seluruh masyarakat. Yang mungkin ini akan memberikan kita pencerahan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Demikian. Dari Jakarta, Elsa Sabrina, Fathia Albana, Tim TV Tani mengabarkan.